untuk kita syukuri. Dan juga di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menyempatkan waktu bermajelis ilmu seperti ini. Dan juga alhamdulillah dapat kita lakukan majelis ini di masjid seperti ini. Dan kalau kita melihat para salaf atau orang-orang yang pernah kita dapatkan di masa-masa lalu mendapatkan tauhid sulit, bahkan sampai dari mereka usir dari masjid, bahkan di antara mereka tidak bisa untuk menyuarakan dakwah ini dengan terang-terangan, bahkan di antara mereka tidak ada yang mengikutinya. Dan ini pun kita dapatkan di sebagian tempat masih ada, dan tidak ada yang mengikutinya kecuali keluarganya atau bahkan hanya seorang diri. Dan ini seperti yang disebutkan dalam satu hadis, akan ada dari Nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Dan ini termasuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang patut untuk kita syukuri. Kenikmatan seperti ini hendaknya kita manfaatkan sebelum nanti akan datang suatu masa, suatu zaman yang kita akan kesulitan untuk bisa mencari majelis ilmu. Kita akan susah untuk mendapatkan ikhwah kita, saudara kita yang seiman dan seislam seperti ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, teladan kita, Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan kepada kita sunnah beliau, meninggalkan kepada kita ajaran beliau yang hendaknya kita berpegang dengannya semampu kita. Dan insyaallah pada pagi hari ini, pada waktu duha ini, kita akan lanjutkan kajian kita membaca kitab Syarh al-Jami' li Ibadatillah li Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah alaina wa alaih. Semoga rahmat Allah untuk kita dan untuk beliau. Dan kita masuk pada perkataan beliau, war-ruku' was-sujud. Yang termasuk dari ibadah adalah ruku' dan sujud. Ini dua gerakan amalan di dalam salat, terutama ruku'. Ini tidak mungkin dilakukan kecuali dalam salat. Adapun sujud bisa dilakukan di dalam salat dan bisa pula di luar salat. Ya, di luar salat seperti apa? Sujud syukur. Saat kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka kita langsung bersyukur kepada Allah dengan melakukan sujud. Ini sujud syukur di luar salat. Tidak dipersyaratkan memiliki wudu, juga tidak dipersyaratkan menghadap kiblat. Demikian pula sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan di luar salat. Dan kalau di dalam salat ada yang membaca surat sajadah, ada ayat perintah untuk sujud, maka sujud. Dan pembahasan kita di sini warku was sujud dimaksudkan pada salat, di dalam salat dan di dalam salat. Masuk juga di luar. Jadi ini diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh untuk ruku dan sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nama ruku ini mencakupi pula salat. Salat dinamai ruku. Seperti dalam perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Bunda Maryam, Ummu Isa alaihi wassalatu wassalam, irka'i ma'ar raki'in warku'u ma'ar raki'in. Rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku, yakni salatlah bersama mereka salat. Dan sebutkan dalam banyak hadis, seseorang mendapati imam ruku, maka dia mendapatkan rakaat, yakni penamaan ruku ini rakaat dalam salat. Dan disebutkan di sini oleh pensyarah pada catatan kaki nomor 17. Ar-ruku' ibadatun
ruku adalah ibadah, la yakunu illa lillah, tidak ada ruku itu, tidaklah keberadaan ruku itu kecuali hanya kepada Allah, karena ini ibadah hanya kepada Allah. Dan di dalam agama kita telah menghapus kebolehan di agama dahulu untuk ruku kepada selain Allah. Zaman dahulu yang disebut dengan berlutut. Berlutut. Pada kisah Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam yang Allah terangkan pada perkataannya, inni ra'aitu ahada asyara kaukabah wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat dalam mimpi 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Ini mana sujud di sini ditafsirkan oleh sebagian dari ahli tafsir ruk'a, yaitu ruku. Ruku apa maksudnya? Apakah seperti rukunya kita dalam salat? Kaifiyahnya apakah seperti itu? Ternyata kaifiyahnya berlutut. Ya, adat Jawa biasa kalau berhadapan dengan sultan, ya, dengan penguasa-penguasa mereka berlutut. Dan itu ternyata dilakukan oleh orang-orang yang terpengaruh dengan para habaib. Kalau mereka datang ke kuburan, mereka berlutut masuk. Ya, ada kuburan besar yang dibangun bangunan megah, lalu mereka masuk pintu kuburannya berlutut pada masuk, sampai kuburannya cium. Nah, ini sudah ditiadakan dalam syariat kita, masuk pada kesyirikan. Kalau dahulu boleh berlututnya kepada yang hidup, ya, bukan pada kuburan. Ya. Yang zaman dahulu, zaman Nabi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, mereka berlututnya kepada penguasa. Ini masih boleh. Juga di zaman sebelum Islam, berlututnya mereka kepada para pembesar mereka boleh. Ya, belum ada larangan. Kemudian datang syariat kita menghapus kebolehan tersebut. Jadilah apa? Tidak boleh. Nanti akan kita sebutkan. Kemudian pensyarah katakan, la yarka'ul insanu li ahad. Tidak boleh berlutut. Kita maknakan di sini, ruku di sini berlutut. Tidak boleh seseorang ruku berlutut kepada orang lain. Wala yakhda'u li ahadin, dan tidak boleh tunduk, patuh. Maksudnya tunduk model peribadahan yang biasa orang-orang Asia kadang lakukan. Korea dan semisalnya, Cina yang semisalnya, ketika ketemu apa mereka tunduknya tidak hanya kepala, tapi sampai kadang mirip ruku. Ya, ini terlarang. Ini namanya yakhda. Ya. Tidak hanya kepala gini, ya, tidak hanya menggoyangkan kepala. Kalau goyangkan kepala masih dimaknai mengiyakan, ya. Kalau seperti ini masih, ya, bisa dimaknakan mengiyakan, tapi ini lebih parah. Sampai miring sekali, hampir sama dengan rukunya orang yang salat. Ini terlarang. Walayan hani di ahadin ta'ziman lah. Dan tidak boleh pula, ya, membengkakkan tubuh, membengkokkan tubuh, ya, hampir sama tadi yang kita gambarkan. Sebagai pengagungan pada orang tadi. Ya, pengagungan. Berdiri saja untuk mengagungkan orang terlarang. Dia duduk, kalau ada pembesar datang, langsung semuanya perintah berdiri. Ini dilarang. Apalagi ini berdirinya sambil keadaannya seperti berlutut. Nah, ini jelas terlarang. Ta'ziman lah, sebagai pengagungan. Kapan dibolehkan seorang berdiri menyambut orang datang? Ya, tatkala orang tadi datang, dia langsung berdiri menyambut seorang diri, misalnya menyambutnya, ini tidak masalah, karena bukan pengagungan. Ya, menyambut langsung salamin, persilakan duduk, ini boleh. Tapi kalau dijadikan sebagai sambutan, semua berdiri, kemudian nanti duduk, ini tidak boleh. Ya. Kebolehannya tadi kita sebutkan menyambut, ada orang datang, Masya Allah, langsung berdiri sambut, dulu salaman, terus persilakan duduk bareng. Ini dilakukan oleh Nabi
alaihi salatu wassalam tatkala kedatangan putri beliau Fatimah datang kepada ayahnya Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau sambut, lalu didudukan sampingnya. Kemudian berdiri kan beliau menyambut putrinya, datang didudukan. Kemudian dibisikkanlah dengan beberapa rahasia yang tidak disampaikan kepada Aisyah. Ya. Jadi ini model menyambut seperti ini boleh, tapi kalau menyambut langsung pengagungan seperti tadi, ini yang tidak dibolehkan. Kemudian berikutnya, beliau katakan di sini, fal inhina'u ala wajhi dhulli wa ta'zimi, dan menundukkan kepala atau tadi membengkokkan tubuh, miring tadi, atas sisi perendahan diri dan pengagungan, liman anha ilaihi liman anha lahu ruku'un li ghairillah azza wa jalla, kepada orang yang dia merendahkan padanya ruku'un, yaitu dia ruku' li ghairillah azza wa jalla, kepada selain Allah azza wa jalla, wala yasjudu illa lillah, dan tidak boleh untuk sujud kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La yasjudu lisanam, tidak boleh sujud kepada patung, wala lil qabri, dan tidak pula pada kuburan, wala lidharih, dan tidak boleh pula pada ad-dharih. Ad-dharih ini kuburan pula, tapi yang dikeramatkan, yang dibangun. Ya, ini bedanya antara qabri dengan ad-dharih. Dharih yang sudah dikeramatkan, sudah lebih khusus daripada qabr. Kalau qabr umum kuburan. Tapi kalau dharih yang dibangunkan kubah, yang dimegahkan, ya ini sudah masuk dharih. Wala li'azimin minal uzama, dan tidak pula kepada pembesar dari para pembesar. Ya, tidak dibolehkan untuk sujud kepada pembesar dari para pembesar. La yajuzu sujudu illa lillahi subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang beliau katakan la yajuzu sujudu illa lillahi subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh sujud kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kana al-farisu war-rum, al-farisu war-rum, kana al-farisu war-rum, dahulu Faris dan Rum, yu'azimuna mulukahum. Ya, karena al-Faris war-Rum, Faris ya Persia, war-Rum dan Romawi. Beliau katakan kana al-Faris war-Rum yu'azimuna mulukahum. Dahulu Faris dan Romawi, Persia dan Romawi, dua kerajaan besar. Yu'azimuna mulukahum, mereka mengagungkan raja-raja mereka. Fayasjuduna lahum, lalu mereka sujud kepada raja-raja mereka. Ini syariat terdahulu yang sudah kita sebutkan. Mereka lakukan hal itu karena boleh. Pemuliaan terhadap pembesar mereka ini masih boleh pada syariat mereka. Walamma ra'ahu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, tatkala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu melihat kepada mereka, wa qadima ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, arada ayasjudalah, lalu beliau menginginkan untuk sujud kepadanya, sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famana'ahu alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Ini sebutkan arada ayasjuda, berkeinginan untuk sujud. Akan dalam riwayat lain menyebutkan sujud langsung, tapi Nabi alaihi salatu wassalam langsung cegah. Ya. Langsung cegah. Famana'ahu, beliau melarangnya alaihi salatu wassalam, min dzalik, dari itu, dari perbuatan tadi sujud. Ya.
Apa yang dilakukan oleh Mu'adz? Karena melihat orang-orang yang di Syam, melihat ahlul kitab, mereka sujud kepada uskup mereka, melihat para pembesar sujud kepada raja mereka. Beliau pun langsung berkeinginan, berpendapat ini lebih pantas untuk dilakukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kan kita diperintah untuk memuliakan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya beliau pun berijtihad, ini layak untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata saat beliau lakukan balik dari Syam sampai ke Madinah, langsung beliau sujud kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang diperbuat oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Langsung beliau larang, dicegah langsung. Famana'ahu, beliau melarangnya alaihi salatu wassalam dari itu. Wa qala, lalu beliau berkata, "Lau kuntu amuran ahadan," kalaulah keberadaanku memerintahkan seseorang, itu boleh memerintahkan seseorang ayyasjuda, untuk sujud, li ahadin, kepada orang lain, la amartul mar'ata, maka pasti aku perintahkan seorang istri antas juda li zawjiha, untuk sujud kepada suaminya, li'idhami haqqihi 'alaiha, karena besarnya haknya suami pada istri. Dari sini apa? Menunjukkan penghapusan hukum sebelumnya dibolehkan ya. Sebelumnya hukum sujud dibolehkan. Pada kisah setelah diciptakannya ayah kita Adam alaihi salatu wassalam, semua malaikat penduduk langit, ya, semua malaikat diperintah untuk sujud kepada Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Malaikat seluruh mereka sujud. Illa iblis aba wastakbara. Kecuali iblis enggan untuk sujud. Ini perintah sujud. Tatkala mereka lakukan ketika itu ibadah, bukan ibadah. Ibadahnya apa ini? Bukan Adam yang diibadahi, tapi perintah Allah yang dilaksanakan. Ya. Mereka lakukan itu karena perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah, bentuk peribadahan kepada Allah. Dan ini sujudnya mereka ini pemuliaan kepada Adam, bukan peribadahan kepada Adam, pemuliaan. Nah ini ternyata tidak dihapus. Setelah kejadian itu tidak dihapus hukumnya. Turun temurun dari anak keturunan Adam sampai zaman Isa alaihi salatu wassalam belum dihapus hukumnya. Akhirnya diamalkan oleh mereka memuliakan para pembesar. Di antara model pemuliaan mereka sujud. Dan ini masih dibolehkan. Ya, tidak dilarang. Oleh karena itu tatkala Yusuf alaihi salatu wassalam telah menjadi waliul amr bagi orang-orang beriman di Mesir ketika itu, datanglah ayah beliau Israel bersama ibu beliau bersama 11 saudara beliau. Lalu mereka sujud semuanya, ya, memuliakan Yusuf alaihi salatu wassalam. Mereka tidak sujud kepada yang lain, sujudnya kepada Yusuf, karena itu walinya mereka, ya, penguasanya mereka yang muslim, yang beriman, ya. Dan di sini tidak ada larangan. Kemudian datang syariat kita menghapus langsung, melarang. Ya. Kalau sudah jelas ini ada larangan, lalu Mu'adz bin Jabal atau yang lainnya mengulangi melakukan lagi, terjatuh pada kesyirikan. Ya. Jadi yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal di sini ingin melakukan syariat terdahulu atau melakukan perkara yang boleh. Lalu kemudian ada larangan dari situ. Berarti beliau apa? Tidak masalah kan ya? Karena banyak sahabat dahulu melakukan suatu perbuatan yang menurut mereka boleh, syariat kemudian mengingkari, mereka pun tinggalkan. Jadi hukumnya sudah berubah. Dengan perubahan hukum ini, kalau kemudian ada orang mengatakan boleh, ya, maka dia telah keliru. Atau ada orang berdalil, orang melakukan perbuatan itu sujud kepada selain Allah, oh dia masih muslim, ini terjatuh pada kesalahan. Jadi pendalilan yang disebutkan oleh sebagian
yang terpapar paham Murji'ah berdalil dengan hadis ini. Ya. Jadi kalaupun sujud kepada kuburan, sujud kepada patung, kalau patung mereka langsung apa katakan oh ini syirik. Ada kan yang Murji'ah zaman sekarang gitu merinci, yang pernah kita dapatkan waktu dulu ke Kuningan, ada yang katakan yang berhala itu kan hanya patung. Ya, patung berhala, kalau kuburan tidak. Ya gimana mau dikatakan apa? Kuburan berhala kan, berhala itu patung. Zaman dahulu, zaman jahiliyah itu mereka sembah patung. Mana ada sembah kuburan kata mereka. Nah yang jelasnya ya, apa saja yang diibadahi selain Allah itu masuk namanya berhala, asnam. Kalau asnam mungkin mereka katakan patung artinya ya ausan. Kalau tidak mau asnam, patung-patung ya ausan, berhala-berhala. Ini namanya berhala masuk apa saja yang diibadahi, yang disembah. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam sudah menyebutkan dalam ucapan beliau di akhir hidup beliau, Allahumma la taj'al qabri wasana. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku wasan. Apa berhala. Beliau khawatirkan dan beliau melarang ziarah kubur karena mereka orang-orang muslim baru masuk Islam, khawatir akan melakukan kesyirikan pada kubur, karena kuburan itu perkara yang diagungkan dari zaman dahulu. Beliau larang ziarah kubur. Setelah beliau melihat kaum muslimin sudah kuat iman mereka, tauhid mereka kuat, beliau pun izinkan ziarah kubur untuk mengingat kematian, dan beliau ajarkan adab-adabnya. Namun datang orang belakangan melampaui batas. Tidak lagi mengikuti ketentuan adab-adab ziarah kubur. Jadi kuburan ketika diibadahi masuk wasan, berhala. Salib dinamai juga wasan. Datang Adi bin Hatim menemui Nabi alaihi salatu wassalam. Pada badan beliau ada kalung emas, salib. Maka beliau katakan, ya Adi, itrah anka hadzal wasan. Wahai Adi, copot darimu ini wasan, ini berhala ini. Kaget Adi, gimana berhala? Beliau kenakan sebagai hiasan, kenang-kenangan kan salib. Dicopot, suruh copot. Ya karena berhala. Jadi berhala masuk yang apa saja yang diibadah, yang disembah. Kuburan, patung, matahari, bulan, bintang, dan lain-lainnya. Dari perkara-perkara yang diibadahi masuk kenamaan berhala. Dan beliau katakan di sini, fasujudu la yakunu illa lillahi azza wa jalla. Sujud tidaklah keberadaannya itu kecuali hanya kepada Allah azza wa jalla. Tidak boleh pada yang selainnya. Kemudian beliau katakan, dari sini apa? Dalil ini biasa dibawakan oleh orang-orang belakangan yang mengaku mengikuti manhaj salaf. Mereka bawakan dalil ini untuk memberi uzur kepada ahli syirik. Sampai bahkan dipaksa-paksakan Syekh Muhammad Abdul Wahab itu memberi uzur loh kepada ahli syirik. Katakan mana buktinya? Dalam kitab-kitab beliau bahkan sangat jelas tidak ada uzur dalam perkara syirik yang jali, yang jelas. Kalaupun ada pemberian uzur itu perkara khafi yang tersamar-samarkan, tapi perkara yang sudah sangat jelas tidak ada uzurnya bagi beliau. Usul salata beliau sebutkan, siapa memalingkan ibadah kepada selain Allah dari macam-macam ibadah yang banyak, maka dia apa? Kafir musyrik. Mana ada uzur. Dalam kitab Qawaidul Arba, beliau menyebut orang-orang melakukan kesyirikan di zaman ini lebih parah. Beliau tidak menyebutnya mereka musyrik, tapi menyebutkan musyrikun di zamanina. Ya, orang-orang musyrik di zaman kita lebih parah kesyirikannya daripada orang musyrik zaman dahulu. Beliau tidak sebut orang-orang musyrik, disebut musyrik. Lalu disebutkanlah orang musyrik zaman kita di saat mereka lapang melakukan kesyirikan, di saat genting bahaya pun melakukan kesyirikan. Zaman dahulu orang musyrik zaman dahulu lapangnya melakukan kesyirikan, di saat genting baru mentauhidkan Allah. Idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin.
Apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan doa hanya kepada Allah, bertauhid mereka. Falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Tatkala Allah selamatkan mereka sampai ke daratan, ternyata mereka kembali musyrik lagi. Ya, kan dinamai musyrik. Syekh Muhammad Abdul Wahab namai mereka musyrik. Tidak ada pemberian uzur. Dalam kitab apa? Kasus syubhat. Beliau bantah orang-orang, bantah ulama musyrikin yang berdalil dengan dalil ini. Tidak kafir orang itu kalau bodoh dia sembah berhala, tidak kafir. Lihat Mu'adz bin Jabal sujud kepada Rasulullah, kan tidak kafir. Nah, mereka bawakan dalil ini, wah tidak kafir itu orang yang sujud kepada berhala. Lalu dikatakan gimana tidak kafir? Yang kafir itu kalau orang musyrik yang bukan muslim. Jadi bagi mereka orang muslim itu walaupun sujud kepada selain Allah seperti itu tidak bisa dikafirkan. Yang penting sudah mengaku muslim. Nah, bagi mereka apa? Yang penting sudah terucapkan muslim, la ilaha illallah sudah. Jadi tidak terbatalkan dengan kesyirikan. Ini murji'ah bukan? Jelas murji'ah. Karena Murji'ah itu punya keyakinan yang penting sudah terucapkan, sudah mengaku muslim, mengucapkan la ilaha illallah, apa saja dari pembatal-pembatal la ilaha illallah, pembatal keislaman tidak pengaruh bagi mereka. Yang penting sudah mengucapkan. Ya, makanya bagi mereka tidak pengaruh mau lakukan apa ya, dia muslim, dia lihat. Apalagi kalau datang sholat. Gimana kamu mau menyebut dia musyrik? Dia saja sholat 5 waktu gitu. Sebutkan kan dalam hadis masallu selama mereka sholat. Ya. Gimana untuk membantahnya? Ini kan masih sholat. Ya tidak bisa ya. Ali katakan ya tidak ada gunanya sholatnya karena kan kesyirikannya. Di zaman dahulu orang-orang jahiliyah itu jangan dikira mereka tidak beribadah kepada Allah. Orang musyrik di zaman jahiliyah itu beribadah. Ibadahnya mereka apa? Dari mana? Ajarannya Ibrahim masih ada. Ya, ajarannya Ibrahim alaihi salatu wassalam masih ada. Perintah sujud di saat Nabi alaihi salatu wassalam baca surat An-Najm. Orang musyrik sujud tidak? Pada sujud kan ya? Di saat beliau baca surat An-Najm di Mekah, orang musyrik yang dengarkan, sampai Ibnu Abbas sebutkan riwayatnya, sujud orang-orang muslim kulluhum wal musyrikun, musyrik pula yasjudun, mereka ikut sujud. Artinya mereka paham benar perintah dari Allah sujud. Ini syariatnya siapa terus? Mereka sujud kan? Sujud. Hanya satu orang yang enggan sujud. Tapi apa? Hanya ambil tanah, nempelin di jidatnya. Cukup saya begini. Ya, orangnya pun dapat azab di saat perang Badar. Ya. Sujud mereka orang musyrik. Ajaran apa itu? Dari Ibrahim. Ya, kita lihat orang sekali sujud, kalau dia muslim bermanfaat tidak? Bermanfaat. Kisah penyihir Fir'aun sudah pernah dengarkan kisahnya. Tatkala mereka melihat mukjizatnya Musa alaihi salatu wassalam, maka mereka apa? Sujud. Disebutkan oleh para ulama ini sujud syukur. Amalan itulah yang menyebabkan mereka masuk surga. Mereka katakan, amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabb semesta alam, Rabb Musa dan Harun. Buktikan keimanan mereka dengan sujud. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, mereka melakukan kesyirikan 60 tahun, ya, menjadi tukang sihir. Allah hapus dengan sekali sujud. Berarti bermanfaat sujudnya. Orang musyrik tadi sujud juga. Kenapa tidak bisa mendapatkan keutamaan sama? Kan sama-sama sujud ya. Sujudnya mereka tadi kepada siapa? Kepada Allah. Karena perintah Allah kan ya. Orang musyrik ikut sujud. Tapi apa? Tidak teranggap sujudnya mereka. Apa penyebabnya? Karena mereka mencampur adukan keimanan dengan kesyirikan. Jadi tidak bermanfaat tidak? Tidak bermanfaat. Ya. Jadi kalau ada orang walaupun salat tapi habis salat melakukan lagi syirik akbar, ya terhapus amalannya, tidak bermanfaat. Dia setelah salat kembali lagi kepada kesyirikan, melakukan lagi kesyirikan. Ini namanya mencampur adukan. Kalau sudah mencampur adukan maka terhapus amalannya. Ya. Mencampur adukan kesyirikan.
Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam ingatkan bahaya kesyirikan. Semua nabi yang pertama-tama mereka ingatkan masalah kesyirikan. Karena ini akan menghapus amalan, menyebabkan pelakunya kufur. Ya. Lalu kemudian datang orang belakang katakan tidak masalah, ya, selama dia bodoh, ya. Ini berlebihan dalam pemberian uzur seperti ini. Dari pemberian uzur yang kita sebutkan boleh kita memberi uzur tapi pada perkara khafi. Perkara jali, perkara zahir ya sesuai dengan zahirnya. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dan ini sering kita terangkan masalah ini berulang-ulang. Yang lebih parah lagi dibawakan dalil seperti ini. Ya. Jadi Syekh Muhammad Abdul Wahab meniadakan pemberian uzur pada perkara yang terang jelas malah dijadikan ini boleh kasus syubhat. Ya, sangat jelas di dalam kasus syubhat beliau bantah ulama musyrikin. Di antaranya dalil seperti ini beliau jelaskan. Dalil tentang ij'al lana dzata anwat kama lahum dzata anwat. Buatkan untuk kami dzata anwat sebagaimana mereka dzata anwat. Dibantah oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab. Mereka jadikan itu uzur. Artinya mereka tidak boleh untuk dihukumi kafir. Karena ini para sahabat saja tidak dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kalian telah kafir, ya beda. Mereka ini baru mengusulkan, buatkan untuk kami. Andaikan dibuatkan lalu mereka ibadahi, ini masuk sudah kesyirikan. Tapi mereka kan tidak. Baru usul karena mereka bodoh. Nah, keadaan seperti ini yang diberi uzur ya dia. Diberi uzur karena kebodohan mereka belum tahu. Dan mereka baru-baru masuk Islam. Mereka hanya menyampaikan, belum melakukan dan belum meyakini itu sebagai sesembahan, kan baru hanya mengusulkan. Dan mereka punya ibadah seperti itu. Buatkan untuk kami seperti itu. Kan meniru, ingin meniru, tapi tidak diizinkan. Nah, ini penempatannya salah. Ini mereka sudah bikin, sudah lakukan lalu dibawakan dalil ini pada mereka yang sudah mengakui, mengibadahi, sujud padanya, memohon kepadanya. Beda sekali kan ya? Beda sekali pendalilannya. Ya. Jadi Syekh Muhammad Abdullah dalam masalah ini jelas dalam kitab-kitab beliau, dalam kitab Mufidul Mustafid fi kufri tarik tauhid, beliau bawakan perkataan dari a'imah mazhab, para imam mazhab tentang masalah pengkafiran. Artinya beliau bawakan ini bukan ajaran baru, ini sudah ada sebelumnya. Hanya saja muncul belakangan orang menyamarkan ajaran seperti ini. Nanti orang memunculkan kebenaran seperti ini, Wahabi. Ya. Padahal inilah kebenaran sesungguhnya. Hanya saja akan menjadi asing. Ya. Akan menjadi asing. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yang termasuk dari jenis ibadah. Wal khusyu'u dan khusyuk ya tenang, konsentrasi dalam ibadah, fokus pada ibadah. Ini bentuk ibadah yang hendaknya juga diperhatikan. Namun kita sangat sayangkan belakangan muncul orang supaya khusyuk, mendakwahkan supaya khusyuk ikut acara meditasi ya namanya. Ya. Yang ini itu ya. Ini ya, kita sangat sayangkan kalau kemudian ada orang mengaku sunnah mengikuti manhaj salaf lalu mengamalkan ajaran ini, meditasi gini. Apa alasannya? Supaya khusyuk. Ya Allah, itu ajaran jangan sampai. Ini akan kita khawatirkan akan menjurus pada memilih ajaran mengakui itu lebih baik daripada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sunnah Nabi sudah menjelaskan supaya khusyuk bagaimana banyak. Ya, kiat-kiatnya Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan umat supaya khusyuk dalam salat. Di antaranya ketika makan malam atau makan sudah disediakan lalu azan, dahulukan makan. Ya, supaya khusyuk. Di antaranya beliau ketika diberi baju yang bercorak ada gambar seperti mungkin kalau pakaian kita seperti gambar batik, banyak sekali ukiran-ukirannya. Beliau kembalikan, minta yang lain supaya khusyuk, karena itu mengganggu bagi beliau. Ini diantara bimbingan beliau supaya khusyuk. Ikuti bagaimana metodenya para sahabat, khusyuknya mereka. Dan juga beliau tidak hanya itu, beliau mengajarkan doa, meminta kekhusyuan. Ya.
di saat beribadah. Lalu muncul orang mengaku manhaj salah, menganjurkan untuk ikuti kegiatan tadi. Ini amalan orang Hindu, Buddha atau orang-orang musyrik yang jelas-jelas musyrik, diikuti. Dari mereka bahkan sampai punya alasan, Rasulullah SAW melakukan juga seperti itu. Ya, gimana? Di Gua Hira katanya, astagfirullah. Ya di Gua Hira gak ada riwayat menyebutkan, hanya riwayat Aisyah menyebutkan beribadah. Ibadahnya beliau seperti apa? Ya, seperti ibadahnya zaman Ibrahim. Itu ibadah yang dikenal di kalangan Arab ketika itu. Bukan seperti itu. Tidak ada riwayat menyebutkan beliau di Gua Hira itu seperti, kalau seperti itu namanya bertapa. Ya. Sementara riwayat Aisyah menyebutkan beliau ta'abbud beribadah di Gua Hira. Ibadahnya seperti apa? Seperti ajarannya Ibrahim alaihissalam, itu salat. Karena ketika itu sebelum ada kewajiban salat, itu ada salat 2 rakaat. Itu syariat dahulu ada. Terus beliau salat 2 rakaat sebelum ada kewajiban salat 5 waktu. Nah, itulah warisan dari Ibrahim. Jadi beliau di Gua Hira itu beribadah, bukan bersemedi, bukan meditasi, bukan ajaran-ajaran itu. Ya. Kalau kita bilang kenapa kok milih, bukankah ikuti ajaran seperti itu akan mengarahkan kepada menelantarkan kewajiban di antaranya sholat 5 waktu kan ya? Karena bersemedinya lama kan ya, duduknya meditasinya itu lama. Bahkan ada yang sampai sepekan ya. Hah? Iya, sampai lama. Ini mirip sama bertapa. Sampai ada kisah dulu, ada orang di Magetan Kiai katanya, supaya bisa bunuh PKI, karena ini orang bayaran pemerintah juga, supaya bisa bunuh PKI, PKI-nya kebal katanya, nggak ada yang bisa bunuh, tentara Kopassusnya dikerahkan nggak bisa dibunuh, lalu kiainya pergi bertapa di gunung apa itu di Magetan yang tinggi itu, bertapa di situ 40 hari atau berapa, lalu dia datangi PKI-nya dibunuh sama dia bertapa. Ya, ingin mau disamakan beribadahnya Nabi alaihi salatu wassalam dengan bertapa, ya jauh. Ya. Jadi yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di Gua Hira itu beribadah. Entah beribadahnya seperti apa, salat atau Allah alam, hanya disebutkan beribadah, dan kita menganggap ibadah yang beliau lakukan seperti ibadah yang diwariskan turun-temurun dari Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena ajaran Ibrahim masih ada ketika itu. Ya, masih ada. Sisa-sisa dari syariat Ibrahim itu masih ada. Yang dilakukan oleh Zaid bin Amr, ini Nufail, itu dari ajaran Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan masih didapati mereka tawaf, mereka bersedekah, melakukan amalan-amalan mulia. Hanya saja sudah dicampur bid'ah-bid'ah, tawafnya dengan telanjang, ya. Masih ada ajaran ketika itu. Dari ajarannya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi khusyuk di sini pembahasannya beliau bawakan al-khusyuk min a'malil qulub. Khusyuk termasuk dari amalan-amalan hati. Dari sini terdapat faedah amalan itu ada yang bentuk amalan hati dan amalan lisan dan amalan anggota tubuh. Ahlus Sunnah menetapkan iman itu bentuknya seperti ini. Ada yang namanya amalan hati, ada yang amalan lisan, dan ada amalan jawari. Semuanya memiliki keterkaitan. Tidak cukup hanya amalan hati, ya, tidak cukup pula hanya amalan lisan, tapi harus dilakukan dengan amalan jawari. Kemudian beliau katakan al-khusyu'u huwa riqqatul lati takunu fil qalbi. Khusyuk adalah kelembutan, sesuatu yang halus lembut dalam hati, keberadaannya dalam hati, itu khusyuk. Ya. Ar-riqqah, orang tersentuh hatinya, lunak, kelunakan yang keberadaan itu ada dalam hati. Adanya konsentrasi di saat beribadah, terfokus. Wa hadza la yakunu illa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak akan ada kecuali hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Fala takhsha li makhluqin, dan janganlah kamu khusyuk kepada makhluk. Wa inna ma takhsha'u lil khaliqi ta'ziman lahu subhanahu wa ta'ala. Hanyalah khusyuk itu kepada al-khaliq, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ziman lahu subhanahu wa ta'ala, sebagai pengagungan kepadanya subhanahu wa ta'ala. Taruku lahu wa taftaqiru ilaih. Kamu
melembutkan hatimu, ini fokus, konsentrasi, tenang kepadanya saat beribadah dan merasa butuh kepadanya. Wa tabki, dan kamu menangis min khaufihi wa khasyati, kamu menangis karena takut kepadanya dan karena khawatir padanya, benar-benar takut kepadanya subhanahu wa ta'ala. Ya, menangis termasuk ibadah bahkan ya, perkara yang boleh. Tapi kalau seseorang menangisnya karena Allah maka bernilai ibadah. Ya. Dan tidaklah seorang akan mudah untuk menangis kecuali bagi siapa yang Allah beri taufik. Dan diantaranya bentuk menangis itu tatkala dia memahami apa yang dia ketahui, yang dia baca. Orang kadang baca Quran, kadang mudah menangis. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sangat mudah menangis karena memahami apa yang dibaca. Beda halnya dengan orang kadang menangisnya karena lantunan. Ya. Ada orang dengarkan bacaan Al-Quran indah sekali sampai menangis-nangis. Ya. Apakah ini bisa dinilai ibadah? Ya kalau dia nangisnya itu karena takut kepada Allah, mendengarkan itu tidak paham, cuma hanya karena syiar-syiar Allah diperdengarkan lalu dia nangis. Ya bisa jadi ibadah ya, karena syiar Allah ya keagungannya. Tapi ada yang lebih parah, dibacakan ayat Allah, dibacakan hadis Nabi tidak nangis-nangis biasa. Sekali ditipu, diperlihatkan ini rambutnya Nabi, langsung nangis-nangis, dicium-cium. Ya. Kan ada ya, dari para baik ya. Adalah apa? Tidak ada yang namanya bekas-bekas Nabi. Tidak ada sampai sekarang. Mereka sebutkan ada peninggalan bekas-bekas Nabi di Turki katanya. Sampai ada seorang ibu bilang di Bekasi, saya nggak yakin Pak Ustaz. Kenapa kok tidak ada di Madinah, adanya di Turki, kok bisa? Kenapa tidak ada di Mekah, adanya kok di Turki? Karena rambutnya panjang sekali ya katanya. Itulah menunjukkan apa? Kebohongan. Karena rambut Nabi SAW tidak sampai panjang. Paling panjangnya sampai bahu, tidak lebih dari bahu. Ini kok panjang ya. Apa disambung-sambung ya Allah. Ya. Itu bohong semua, sandalnya, bajunya ya. Katanya masih ada. Jangankan itu ya. Apa yang diwariskan dari negara Indonesia saja, bendera Indonesia, bendera dianggap bendera pusaka kan sudah tidak bisa ya. Coba dikeluarin. Ya, hancur kan udah lama. Apalagi zaman Nabi SAW ya tidak mungkin. Dan tidak ada riwayat menyebutkan. Dari peninggalan sahabat tidak ada. Yang ada sekarang apa? Hanya takaran zakat. Itu dari seorang sahabat masih terwariskan, ukurannya seperti itu, ditiru kemudian dibikin. Itu yang masih ada. Secara periwayatan ada. Kalau bekas-bekas Nabi SAW tidak ada periwayatan. Nanti muncul orang ngaku-ngaku, ini punya Rasulullah, ini punya Rasulullah. Ya. Makanya pernah Syekh ini menyebutkan, Syekh Shalih Fauzan menyebutkan mereka bikin itu untuk menggalang dana. Hari sekali dipamerkan, ya, dibuka acaranya, orang nangis rame-rame. Ya. Subhanallah. Padahal ketika hadis Nabi, ayat-ayat Allah dibacakan, tidak tersentuh hati mereka. Ya. Akan nangisnya mereka apa tadi? Salah penempatan. Ya. Dan nangis, kala nangisnya karena khawatir, karena takut, ini bernilai ibadah. Dan pernah ada kisah Ali bin Al-Fudail bin Iyad. Ya, Al-Fudail bin Iyad, Masya Allah, awalnya beliau termasuk orang yang dikenal suka memotong-motong jalan. Ya, orang takut padanya. Kemudian bertobat mendengarkan ayat, Masya Allah, langsung sadar, datang ke Al-Haram, beribadah kepada Allah, menuntut ilmu. Setelah jadi imam, punya anak namanya Ali. Ali ini Masya Allah hatinya tersentuh sekali. Jadi setiap Al-Fudail ngimami, ketika baca ayat kaitannya ayat azab, maka putranya Ali nangis kesakitan. Ya. Karena benar-benar tersentuh hatinya, padahal masih anak remaja. Ya, luar biasa. Sampai Al-Fudail bin Iyad ketika mengimami, diketahui di belakangnya ada putranya Ali bin putranya Ali bin Al-Fudail, putranya Ali bin Al-Fudail. Kalau beliaunya tahu ada putranya di belakang, beliau tidak coba-coba baca ayat azab, menghindari ayat azab karena khawatirkan anaknya. Sampai keseringan pingsan. Kenapa? Mendengarkan ayat azab, takut, nangis mendengarkan ayat. Tapi suatu saat Al-Fudail bin Iyad
menganggap anaknya tadi tidak ada karena ada keperluan, ya beliau pun ngimami. Bebas beliau baca ayat tentang azab. Tahu-tahunya putranya datang ikut salat. Putranya mendengarkan bacaan ayahnya tentang azab tersentuh hatinya, seketika wafat rahimahullah. Terjatuh wafat. Setelah salat, Al-Fudail pun menyesal melihat putranya wafat, tidak pingsan tapi wafat. Sampai ibunya mendengarkan itu, ibunya pun menunjuk Al-Fudail, engkau telah membunuh putramu. Ya, Fudail tidak menyadari kalau ada putranya di belakang. Beliau baca ayat yang kaitannya dengan azab membuat anaknya kemudian wafat rahimahullah. Jadi ini luar biasa keadaan anak seperti ini. Ya. Menangis tatkala mendengarkan ayat azab. Dan sampai kepada kita ada pernah 2 orang khatib wafat pula di saat di mimbar. Ketika membahas ayat tentang masalah kematian, membaca ayat yang kaitannya dengan kematian, membaca hadis, tahu-tahunya tidak sampai menuntaskan khutbahnya wafat seketika. Dan ada pula sampai di saat mewasiatkan untuk selalu menjaga tauhid, mewasiatkan supaya di akhir kalam mengucapkan la ilaha illallah. Tatkala ucapkan la ilaha illallah langsung wafat. Luar biasa orang seperti itu. Menunjukkan kekhusyuannya, rasa takutnya benar-benar ada padanya. Ada disebutkan di sini wa tabki min khaufihi wa khasyatihi subhanahu wa ta'ala. Kamu menangis dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk ibadah yang sudah pernah kita sebutkan pertemuan yang lalu, kisah seseorang karena rasa takutnya Allah pun maafkan. Ya, kemudian orang terjatuh pada faham murji'ah berdalil pula dengannya. La ya'malu amalan qat illa tauhid. Dia tidak melakukan amalan sedikit pun kecuali tauhid. Tapi di saat sakit berwasiat kepada keluarganya untuk dibakar. Ya. Dibakar kemudian dilakukan oleh keluarganya. Lalu abunya dihamburkan. Setelah itu bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pun bertanya kepadanya, apa yang membuatmu melakukan ini? Dia pun menyebutkan, karena rasa khasyah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa takut berlebihan. Yang kemudian Allah katakan, qad ghafartu lak, aku telah memberikan ampunan kepadamu. Penyebabnya apa? Karena rasa takutnya. Ya. Artinya apa? Rasa takut inilah yang membuat dia, karena sudah berlebihan rasa takutnya, tidak menyadari. Hingga berpesan dengan pesan yang tidak syar'i. Yang disalahkan siapa? Keluarganya. Kenapa ikuti? Ya. Bukan salahnya dia lagi, karena dia tidak menyadari rasa takut berlebihan. Jangankan rasa takut yang sudah pernah lewat disebutkan, rasa bahagia, saking bahagianya, terlalu bahagianya sampai salah ucap. Ya, yang kita sebutkan kan kisah seorang berteduh di bawah pohon, tiba-tiba kendaraannya hilang, sedih. Tahu-tahunya muncul kendaraannya, betapa gembiranya sampai mengucapkan, ya Allah, rasa syukur kepada Allah, mengucapkan, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah, engkau hambaku, aku adalah Rabbmu. Ya. Ucapan kekufuran ya. Tapi apa? Karena tidak disadari. Jadi di antara penyebab seseorang kadang tidak bisa menyadari karena rasa takut berlebihan. Ya. Jadi ketika perkara yang dilakukan oleh orang yang tidak menyadari tersebut, dia lakukan itu, Allah maafkan. Ya. Berdalil dengannya suatu kesalahan. Ya. Itu kan yang dijadikan pendalilan oleh orang terjatuh pada faham murji'ah. Akhirnya leluasa memberi uzur kepada orang melakukan perbuatan dosa, kesyirikan, kekafiran terang-terangan dengan berdalil dengan dalil-dalil seperti itu. Ya, salah penempatan, salah pendalilan. Kemudian beliau katakan, setelah menyebutkan watabki, engkau menangis min khaufihi, karena rasa takutnya, wa khasyatihi, karena sangat takut kepadanya subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sungguh orang-orang yang mereka karena rasa takut kepada Rabb mereka musyfiqun, mereka sangat berhati-hati. Ini diantara dari bentuk ibadah yang disebutkan dengan khusyuk. Kemudian berikutnya, at-tadhallulu wat-ta'zimul ladzi huwa min khasa'isil ilahiyyah, yaitu perendahan diri
merendahkan diri. Pada matan disebutkan daripada syarah di sini catatan kaki nomor 19. At-tadhallulu huwal khudu'. Itu yaitu merendahkan diri. Merendahkan diri. Tunduk dengan bentuk perendahan diri. Wa huwa kama sabaqa, yaitu sebagaimana telah lalu penjelasannya. Ruknun min arkanil ibadah. Termasuk dari rukun ibadah. Fal ibadatu taduru ala al-hubbi wa dhul. Ibadah itu berputar pada kecintaan dan perendahan, penghinaan diri kepada Allah. Itu yang namanya ibadah. Oleh karena itu, kalau ada orang ibadah terpaksa, tidak dinamai ibadah karena terpaksa. Ya. Atau orang beribadah karena membanggakan diri tadi. Terpaksa pula seperti yang kita sebutkan kisah orang-orang musyrik sujud, lalu ada seorang karena terpaksa tidak mau sujud, dia hanya mengambil tanah, nempelkan ke jidat. Ini tidak masuk ibadah. Jadi ibadah harus didasarkan kecintaan, kemudian menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri. Ya, kemudian beliau katakan wal khaufu war raja. Takut dan mengharap itu ibadah. Jadi ibadah harus didasari pula rasa takut kepada Allah, makanya beribadah kepada Allah. Juga selain takut kepada Allah, mengharap pula kepada Allah. Fala yakunu dhullu illa lillah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan ada perendahan diri kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La tadhillu li makhluqin mithlak. Jangan kamu merendah, menghinakan diri kepada makhluk semisalmu. Ya. Dibedakan dengan tawadu, ya. Ya, terbedakan dengan tawadu. Orang merendah terhadap yang lain, tapi tidak disamakan dengan merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau katakan wa huwa ta'zimul ladzi yakunu ma'ahu khudu'un lil mu'azzam, yaitu pengagungan yang keberadaan bersamanya itu yaitu ketundukan kepada yang diagungi, yang dibesarkan. Wa sarfi syai'in min anwa'il ibadati li hadhil mu'azzami, dan memalingkan sedikit pun dari macam-macam ibadah kepada yang diagungkan ini. Wa sarfu hadzal naw'i min at-ta'zim li ghairillahi syirkun billahi azza wa jalla. Memalingkan satu macam ini dari macam-macam dari pengagungan kepada selain Allah ini adalah syirik kepada Allah azza wa jalla, adalah kesyirikan kepada Allah azza wa jalla. Kemudian yang berikutnya wadalilu ad-du'a. Pada matan Syekh katakan wadalilu du'a, dan dalil tentang doa. Qauluhu ta'ala, perkataan Allah ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sungguh masjid, yakni salat-salat lillahi kepada Allah, atau doa-doa itu hanya kepada Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian berdoa bersama Allah sesuatu pun, seorang pun. Disebutkan di sini pada penafsirannya atau pada syarah tadi yang masih catatan kaki nomor 21. Pada dalil doa dikatakan lamma dzakara hamma anwa'il ibadati, tatkala beliau menyebutkan yang paling pentingnya dari macam-macam ibadah, arada yastadilla li kulli naw'in min hadhil anwa'. Beliau pun menginginkan untuk berdalil pada setiap macam dari macam-macam ibadah ini, li'anna al-kalama biduni dalilin la yuqbal, karena berbicara tanpa dalil itu tidak diterima. Ini bagi mengerti dalil. Jadi beliau akan menyebutkan dalil. Karena berbicara tanpa dalil itu tidak akan diterima. La siyamal kalamu fi hadzal amri al-azimi, lebih-lebih berbicara tentang perkara besar ini, al-muhim, yang penting ini, wa huwal kalamu fil ibadat, yaitu berbicara tentang ibadah. Jadi berbicara tentang ibadah harus ada dalil. Ya, harus dicari dalil. Li'anna al-ibadati tauqifiyah. Karena ibadah itu tauqifiyah. Apa tauqifiyah?
yang ditetapkan berdasar dalil Al-Quran maupun Sunnah. Ini namanya tauqifiyah. Orang tidak boleh untuk apa? Membuat-buat dalam ibadah karena sudah tauqifiyah. Yang namanya tauqifiyah tidak ada yang apa? Tidak ada pendapat di dalamnya. Ini sudah jelas dalilnya, sudah terang. La yuf'alu minha syai'un illa bidalil. Tidak dilakukan padanya sedikit pun kecuali dengan dalil. Ya sangat gampang sebenarnya ajaran agama kita. Ya. Karena perintah apa? Untuk wala ta'budu, jangan kalian beribadah. Artinya di sini apa? Meniadakan ibadah, jangan ibadah. Ya. Asalnya ditiadakan jangan ibadah. Oleh karena itu ahlul usul menyebutkan aslul ibadah mahdzur atau aslul ibadah muharram ya. Asal ibadah itu dilarang atau diharamkan. Ya kan enak banget ya. Kalau asal ibadah dilarang ya jangan ibadah, diam saja. Kan enak ya. Sampai ada dalil ya. Ada dalil baru lakukan. Ya. Karena asal ibadah terlarang ya jangan berbuat dulu. Ya tenang saja. Nanti ada dalil menerangkan oh ini ya, baru lakukan. Ya. Kalau tidak ada dalil jangan lakukan. Itu sangat singkat sebenarnya dalam agama, mudah. Ya. Makanya tatkala orang ingin beramal sesuai dalil saja dijamin oleh Nabi alaihi salatu wassalam keselamatannya. Ya, hanya saja kita kadang sayangkan sudah diberitahu ini yang ada sunnahnya ini malah ditiadakan utamakan apa yang dimunculkan oleh kiai ya yang sekarang ramai kan kalau kita dapati ya orang-orang awam sebelum sholat nyanyi-nyanyi ya puji-pujian sampai pernah kasihan kita kasihan sama orang itu nyanyi terus setiap hari azan sebelum azan mukaddimah dulu apa setelah berdoa duduk langsung kita sempat kasih yang kita lihat karena ini kenalan baik sama kita ya kita sampaikan tidak sebaiknya setelah azan itu salat 2 rakaat kalau malas salat 2 rakaat ya berdoa itu sesuai sunnah itu lebih utama saya juga ngamalkan sunnah katanya ngamalkan sunnah iya sunnahnya siapa ya sunnahnya kali jogo. Ya sunan kali jogo katanya. Jadi dia yakini itu sunnah. Akhirnya apa dia lakukan? Sering kita nasihatkan ini kalau seperti ini terus nanti akan hilang akhirnya ajaran yang sunnah yang seharusnya dihidupkan malah dimunculkan ajaran seperti itu. Ya. Penyebabnya apa? Tidak mau tahu ya orang-orang sekarang itu penyebabnya tidak mau tahu berpaling dari apa? Pengetahuan. Yang lebih parah lagi karena ada ujian perselisihan ini yang bikin parah. Nanti alasannya semakin banyak itu perselisihan. Lihat warna-warni dalam Islam ada Islam sana Islam ini. Yang aku sunnah ada sunnah ini ada sunnah itu. Yang aku salafi ini salafi sana macam-macam. Akhirnya apa bingung. Akhirnya bilang ya cukup saya dapatkan dari moyang saya saja. Ya. Ada Pak Kiai nasihatkan cukup kalian berpegang kepada yang kalian dapatkan dari moyang kalian. Ini lebih menyesatkan lagi. Ya. Dan seharusnya ada berbagai warna itu dia harus buka pikiran. Alhamdulillah kita diberi pikiran. Lihat. Ya petunjuknya ini kan sangat jelas. Oh ini yang sesuai dengan dalilnya seperti ini. Nanti juga ada lagi yang bawakan ya, kamu tidak sampai mujtahid. Kamu itu hanya ngikut, taklid aja. Tidak perlu tanyakan dalil. Ya tidak perlu tanyakan dalil karena tidak paham dalil tapi apa ya, dia dituntut untuk harus tahu kalau dia melakukan hanya ikut-ikutan ya repot nantinya apa setiap orang diikuti mau ikuti habaib pun habaib beda-beda ajarannya ya ikuti ya repot kasihannya makanya yang paling baik ya lakukan ibadah tanya ini ada ajarannya dari Nabi tidak ada ya sudah lakukan seperti itu yang diketahui. Tidak diharuskan kita menghafal dalil tugasnya penuntut ilmu. Tapi bagi awam bertanya, minimalnya bertanya. Bertanya mana dasarnya? Apakah dilakukan oleh Nabi? Ya kalau sudah dikatakan dilakukan ya sudah amalkan. Ya, sangat mudah. Hanya saja ya orang memberat-beratkan yang kita dapatkan banyak memberat-beratkan diri.
Sudah ada ajaran gampang, sholat 2 rakaat atau tahajud, ingin sholat 2 rakaat tutupi witir 1, atau kalau berat ya malamnya 1 rakaat, ini malah munculkan 1000 rakaat. Astagfirullah, ya berat sekali kan ya. Diberi 1 rakaat keringanan witir untuk tutupi salat malam. Ij'al akhir salatikumul laila witra. Jadikan akhir salat malam kalian itu witra. 1 ini witir, 1. Nanti ada perincian 3 rakaat, ada 5 rakaat. Tapi ini asalnya perintah 1 rakaat, dia lakukan 1 rakaat. Tidak mau dia. Maunya 1000 rakaat, entah seperti apa cepatnya ya. Subhanallah. Tarawih juga gitu, diberi keringanan 11 rakaat, maunya 23. Ya 23 diamalkan oleh sahabat, hanya saja bisa kamu lakukan. Lakukan 23 cepatnya luar biasa ya. Yang penting 11 rakaat. Ya sekali-sekali Wahabi muda bid'ahkan 23. Kita tidak bid'ahkan 23 rakaat. Itu pengamalan sahabat. Dalam riwayat-riwayat disebutkan mereka lakukan 23. Hanya saja apa kalian bisa khusyuk, bisa tumaninah lakukan 23. Kalau tidak bisa lakukan 11. Kalau merasa berat lagi ya lakukan 3 rakaat. Tidak bisa lagi 1 rakaat. Ya sangat mudah dalam Islam. Hanya saja apa memberat-beratkan. Ada yang menyebutkan salat mutlak, lakukan salat mutlak, lakukan sebanyak-banyaknya. Sebelum Jumat, ya memang sebelum Jumat ada disebutkan dalam hadis. Lakukanlah apa salat pada apa yang ditetapkan, salat sunnah. Tapi salat sunnahnya juga ikat dengan dalil. Memang bebas lakukan sebelum Jumat, datang. Tapi apa lihat salat ada sebabnya tidak. Ini maunya salat mutlak, datang Jumatan, salat sebanyak-banyaknya. Ya kalau benar sholat tidak masalah. Tapi sholat mutlak yang dimasukkan sebelum Jumat yang ditetapkan. Karena sebelum Jumat tidak ada qobliyah. Yang ada dia ingin menunggu waktu Jumat, maka dia sholat. Sholat apa? Kalau dia ingin tahiyatul masjid atau setelah wudhu. Kalau dia mikir biasa lakukan duha, lakukan di saat Jumat itu. Duha biasa lakukan 8 rakaat, lakukan 8 rakaat. Malamnya lupa sholat qiyamul lail, ganti di waktu itu, mengqadha. Jadi apa syaf'an, kalau malamnya witir kan ya. Pas siangnya mengqadha salat lain jadi witran. Itu yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam pada hadits Aisyah. Nabi alaihi salatu wasallam biasa salat 11 rakaat. Tidak lebih dari itu, tapi pernah sakit atau ada uzur, ada penghalang, maka beliau pun lakukan di waktu siangnya berapa? Syaf'an. Jadi apa? 12. Jadi ingin lakukan menunggu Jumat, lakukan itu. Ya, jangan lakukan yang lain-lain. Ingin lakukan 1000 rakaat, berapa rakaat? Alasannya Imam Ahmad saja lakukan. Ya lakukan Imam Ahmad, tahu dulu. Kalau ada ulama melakukan lebih banyak seperti itu harus tahu dulu apa yang menyebabkan melakukan seperti itu. Mendengar Imam Bukhari sholat 2 rakaat setiap kali tulis hadis. Akhirnya dia pun lakukan, bukan 2 rakaat tapi 20 rakaat atau 2000 rakaat. Alasannya mengikuti Imam Bukhari beda mengikutinya. Imam Bukhari sholatnya istikharah atau salat isti'anah, minta tolong kepada Allah, dan terbedakan. Ya sangat terbedakan. Ya, karena itu kaidah yang paling ringkas dalam masalah ibadah, ya jangan lakukan. La taf'al, jangan lakukan. La ta'bud, jangan beribadah. Sampai apa? Ada dalilnya, kan sangat gampang. Dan sekarang disebutkan tentang doa terakhir, pembahasan tentang doa. Hakadha yajibu an takunal masajidu lillahi azza wa jalla. Demikian pula wajib keberadaan masjid-masjid itu untuk Allah azza wa jalla. Masjid pada ayat disebutkan mencakupi salat. Karena masjid dimanakan pula salat. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ya, yakni inda kulli salat. Kenakanlah hiasan kalian, yaitu tambahan pakaian yang utama ada tambahannya, misalnya yang pakai sarung, yang pakai gamis, tambahan pakaian utama itu disebut apa? Zina. Atau yang mau pakai surban, pakai peci, itu semuanya zina tambahan. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Kenakanlah apa? Zina, hiasan kalian, yang pakaian tambahan tadi yang membuat bagus ketika akan salat. Jadi masjid di sini maknanya salat. Jadi sini dikatakan keberadaan masjid-masjid itu untuk Allah azza wa jalla, yaitu salat. Lah demikian pula dimaknakan secara zahirnya masjid, secara umumnya masjid seperti ini. La tu benalir riya was sum'at.
tidak dibangun untuk ria, untuk dilihat, bagus, dan juga bukan sum'ah. Au tubna 'alal adriha wal kubur, dan tidak, atau dibangun di atas kuburan yang dimegahkan tadi, atau di kuburan-kuburan. Wa innama tubna li ibadatillahi wahdah la syarikalah. Hanya saja kuburan masjid-masjid itu dibangun untuk beribadah kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Jadi beda antara masjid yang dibangun memang dari asalnya ussisa 'ala taqwa dengan masjid yang dibangun selain itu, beda. Kalau masjid dibangun di atas ketakwaan, maka akan terlihat akan makmur, ya. Akan terlihat yang beribadah kepadanya mendominasi orang-orang muslim yang saleh ahli tauhid, daripada masjid dibangun dengan tujuan seperti yang pertama tadi, ria, sum'ah, atau masjid dibangun supaya untuk bermegah-megahan, untuk mengungguli pihak sebelah, kan ada seperti itu. Ya, kalau ada yang bangun masjid seperti itu tidak akan makmur. Makmur pun nanti kacau terlihat. Beda hanya masjid yang dibangun di atas takwa, dibangun di atas ketakwaan, maka akan terus menerus ada keberkahan dan kebaikan padanya. Insya Allah kita berharap masjid ini mudah-mudahan tergolong masjid-masjid seperti yang disebutkan ussisa 'ala taqwa, dibangun di atas ketakwaan. Nah, kemudian dikatakan di sini fahiya buyutullah, yaitu rumah-rumah Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, dan janganlah kalian menyeru bersama Allah sesuatu pun. Hadza mahallu syahid, dan ini pokok pendalilan haitsu naha ayyud'a ma'ahu ghairu, yaitu dilarang untuk menyeru bersama Allah selainnya. Dan kita cukupkan dulu sampai di sini. Mungkin kita akan beralih pada pertanyaan atau tanya jawab. Ya. Kadang-kadang di dalam itu kan ada doa istiqoroh ya. Istiqoroh ya. Artinya yang saya pahami istiqoroh itu pilihan, ya pilihan, biar kita nggak salah ngambil keputusan ya, gitu kan. Makanya kita berdoa. Nah sekarang dengan pemahaman yang ada kan kita kan asalnya kita nggak tahu hakikatnya sebenarnya seperti apa dulu ya Allah. Saya dengan tadi bahas bro, biar kita nggak masuk karena paham khawarij atau murjiah atau qadariyah gitu kan. Tapi pada hakikatnya banyak orang udah itu dia masuk karena paham seperti itu Ustaz gitu kan. Kita udah seperti itu kita yang perkara dunia seperti itu. Ya. Jadi pada perkara istikharah yang disebutkan di dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud, yang namanya istikharah memang asalnya ada pilihan, ya. Yang asalnya kan namanya istikharah. Orang mau menikah segera apa tidak, istikharah dulu. Ya. Ada orang yang inginkan suatu perkara supaya condong pada satunya, istikharah dulu. Ya. Ada seperti itu. Ingin melakukan sesuatu, mau tidak, istikharah dulu. Itu pada asalnya. Tapi kalau pada hadis Abdullah bin Mas'ud, beliau sebutkan allamana Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil istikharati. Ya. Fil amri kulliha. Ya, fil amri kullihi. Ya. Fil amri kullihi. Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kami istikharah sebagaimana mengajarkan kami Al-Qur'an. Fil amri kullihi, pada perkara seluruhnya. Artinya di sini tidak hanya ketika benturan dua pilihan, pada perkara seluruhnya. Minta melakukan istikharah. Makanya kita sebutkan Al-Imam Bukhari sebelum menulis hadisnya, satu hadis yang ditulis beliau salat dulu 2 rakaat. Dimungkinkan salat istikharah. Dilihat keadaan seseorang, kenapa dia salat. Juraij salat 2 rakaat ketika difitnah, dikatakan menghamili wanita pelacur sampai lahir bayi darinya. Maka Juraij salat 2 rakaat. Salat apa ini? Isti'anah, minta tolong kepada Allah. Maksud juga bisa jadi istikharah, ya. Karena istikharah tadi pada perkara seluruhnya, ya. Dan supaya lebih meyakinkan, ya tetap lakukan. Ya, kadang ada orang ya sekali berdoa, beberapa berdoa yakin benar, katakan, oh saya sudah yakin ini kebenaran. Sampai ada seorang katakan, saya yakin benar Muhammad Qasim Al-Mahdi, katanya. Saya yakin, saya ikut.
karena saya sudah berdoa kepada Allah, meminta petunjuk pada Allah, semakin berdoa kepada semakin ditunjuki aku, itulah Al-Mahdi. Akhirnya pun dia yakin. Ya. Itu sampai ada yang seperti itu yang katakan ke kita, yakin benar. Cuma tidak terang-terangan katakan, lewat orang-orang dia katakan, yakin benar. Ya. Kita katakan kalau kau yakin seperti itu, kenapa ketika akan meninggalkan kita bertele-tele omongannya, tidak jujur? Ya. Harus kan yakin saya akan pergi ke sana, yakin benar ya, katakan yang sesungguhnya. Jadi dia yakin. Ya kita sebutkan ada juga orang seperti itu. Awalnya awam, ya, kita dakwai, dia ikut LDI. Ya. Awalnya sebelum kenal dia kita dakwai, kita berikan kitab, Adabul Mufrad, panduan salat, buku tajwid. Ya, si Fulan ini ya, karena orang rektor salah satu universitas tertarik, dia mulai belajar agama. Ternyata temannya, wakilnya ngajak dia ke LDI, datang ke Kediri baiat. Setelah baiat ya kafir semua. Ya. Kita datang lagi nasihati, dia pun katakan, ini yang paling benar yang saya dapatkan. Setelah saya dapat darimu, saya amalkan, meminta petunjuk kepada Allah, salat tahajud, Allah isyaratkan ke sini, makanya saya datang. Ini yang paling benar, sesuai dengan petunjuk yang saya dapatkan dari Allah katanya. Dia yakin benar. Ya, kita katakan, kok bisa yakin benar? Ya karena dia sudah menganggap, sudah meminta kepada Allah. Artinya di sini dia sudah istikharah katanya kepada Allah. Allah tunjuki itu yang benar. Ya. Jadi pertanyaan, kok yakin benar? Ya kita seharusnya jangan dulu terlalu yakin. Kita sudah melihat satu kebenaran, ya terus kita pelajari. Jangan hanya diam, sudah meyakinkan dengan doanya. Ya bisa jadi doa tidak terkabul karena bisa jadi. Ya harusnya apa? Kalau dia semakin meminta petunjuk semakin itu, tambah lagi, minta terus, jangan cukupkan sekali. Kan ada yang pernah katakan ke kita juga, saya sebelum nikah Pak Ustadz sudah istikharah. Ternyata nikahnya sama mu'alaf. Setelah nikah mu'alafnya tidak mau mengikuti ajaran Islam. Ya, memang beruang, ya uangnya banyak. Dia katakan saya sebelum nikah sama dia itu Pak Ustadz sudah istikharah. Ya sudah condong nikahnya nikah. Setelah nikah ternyata mengecewakan. Ya jangan salahkan istikharahnya. Ya, salahkanlah dirimu mungkin terlalu terburu-buru. Istikharah itu tidak sekali, harus terus, minta terus, berulang kali. Ya kita bukan sholatnya, kita bukan seperti sholatnya para sahabat ya. Salatnya kita masih banyak kurang-kurangnya. Sahabat khusyuknya luar biasa. Tumakninahnya luar biasa, bagusnya sholat mereka luar biasa. Kayak sholatnya kita istikharah pikirannya kemana-mana, berdoanya ya mau berdoa fokusnya kepada yang dituju, ya diarahkan ke sana. Setelah itu simpulkan ini petunjuk dari Allah. Ya. Seharusnya apa? Terus ulang-ulang terus. Jangan pernah hentikan istikharah. Ya di saat-saat mendapati kebingungan, apalagi zaman fitnah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah saja ketika menghadapi masalah langsung sholat. Hadapi masalah langsung sholat, minta petunjuk. Ya, bagaimana kita di zaman fitnah seperti ini muncul isu, ada yang membantah, ini Muhammad Qasim seperti ini, malah nuduh. Loh ini, ya, ini kan tertipu sama ilmunya sendiri. Ya pernah kita bantah itu pemikiran Muhammad Qasim. Masa pemikirannya apa? Nanti Allah beri petunjuk, beri taufik baru mau sholat. Ya Al-Mahdi seperti itu. Dia katanya diwawancara, kenapa engkau tidak sholat? Ya, kenapa engkau tidak sholat? Jawabnya, ya saya sholat semau saya. Ya terserah saya kapan. Nanti saya kalau sudah diberi taufik oleh Allah, diperbaharui dalam semalam, baru nanti saya sholat. Jadi kalau ditanya oleh umatmu gimana? Allah beritahu saya. Bertemu langsung dengan Allah beritahu. Kalau umatmu nanya, bilang nunggu nanti setelah dapat taufik. Ini bukan Al-Mahdi seperti ini. Al-Mahdi itu melaksanakan syariat yang diketahui. Dia sudah tahu kewajiban sholat, tidak mau lakukan. Ya, lalu beralasan dapat taufik. Ini kesesatan ini. Ini bahkan bisa murtad meninggalkan sholat. Jawabannya, wah ini ustadz ini termasuk yang tertipu dengan ilmunya katanya. Loh, kok tertipu dengan ilmu? Karena bela Al-Mahdinya tadi. Ya. Al-Mahdinya dibela mati-matian, dikatakan ini Al-Mahdi sudah benar, ini tertib. Bahkan bawakan riwayat para qadhi, para ulama nanti akan menolak Al-Mahdi.
Jadi ada perkataan seseorang, riwayat dari seorang alim menyebutkan kemunculan Al-Mahdi, orang-orang berilmu akan menolaknya, tidak mengakuinya. Hanya dia yakin benar ini Al-Mahdi. Lihat, sudah dibantah sama orang-orang. Syekh di Madinah bilang ini kadzab, dajjal, ini. Alim Bori juga katakan ini palsu. Nah, ini semua ini sudah pada mengingkari. Akhirnya dia semakin yakin pada Al-Mahdi tadi. Ini diikutilah Muhammad Qasimnya, diikuti ya. Dan ini yang kita dapatkan ya. Alasannya apa? Saya sudah istikharah, sudah minta petunjuk. Minta petunjuk sebelum itu, ya lihat ikuti video-videonya dulu. Yang tadinya mengkaji ilmu, belajar ilmu, Masya Allah, sungguh-sungguh. Lihat video Al-Qasim tadi, Muhammad Qasim diikuti. Sampai ya, HP-nya penuh dengan video Muhammad Qasim. Yakin benar ini sudah Mahdi ini. Ya, Al-Mahdi. Hanya dia ikuti. Ya, yang menjelaskan kebobrokan kesesatannya dikatakan ini orang yang tertipu dengan ilmunya. Subhanallah. Ini dia apa merasa yakin benar dengan apa? Dengan istikharahnya dia benar-benar dapat petunjuk katanya. Yang seharusnya namanya istikharah diulang-ulang terus menerus sampai yakin. Sudah yakin, pastikan lagi, terus minta tolong pada Allah. Harus kesungguhan doa diikutkan dengan kesungguhan mencari kebenarannya. Tidak cukup hanya doa. Lihat para salaf dahulu berdoa meminta untuk ditunjukkan kepada Nabi akhir zaman. Bersama dengan itu mereka pun mencari beritanya. Kisah Amr Ibn Abbas As-Sulami, beliau datang ke Mekah. Kisah apa? Abu Dzar Al-Ghifari, beliau utus saudaranya Unes datang ke Mekah tanya. Ya mereka sudah tahu nih, pastikan sambil mereka menunggu apa kedatangan Rasul. Mereka istikharah meminta kepada Allah terus mereka cari. Jadi tidak cukup hanya berdoa meminta terus kepada Allah, harus jalankan sebab. Oleh karena itu kita dianjurkan jalankan sebab. Tidak hanya apa mencukupkan berdoa saja, harus cari penyebabnya, jalankan sebabnya untuk bisa memperoleh. Ya namanya apa? Namanya kebenaran itu memerlukan usaha kesungguhan. Yang sudah kita sering sebutkan atau kita bawakan kisah pembunuh 100 jiwa saja sudah tahu yang kebenaran, tidak hanya menyandarkan pada pengetahuannya, dia pun cari tahu lagi, bertanya lagi, lakukan sebab. Ya. Dia lakukan sebab. Ya kita juga di antara sebab yang kita lakukan seperti ini, yang terus menerus kita kaji ilmu, mempelajari, ini di antara sebab. Hendaknya dijalankan tentunya sambil berdoa, karena Allah yang lebih tahu tentang masa depan, apa yang akan terjadi besok-besoknya Allah yang tahu. Oleh karena itu kita minta kepada Allah sambil kita pelajari, minta kepada Allah untuk mengarahkan, memberikan petunjuk kepada kita. Apalagi di zaman sekarang, ya, pembawa kebenaran kadang benar-benar diremehkan. Ya. Andaikan sering kita katakan, andaikan Zaid bin Amr muncul di zaman ini akan diremehkan bukan pasti akan diremehkan. Siapa dia? Zaid bin Amr hanya datang ke Syam, tanya kepada seorang alim dari Yahudi, kemudian tanya lagi kepada seorang alim Nasara tentang agama, diberitahu hanya agama Al-Hanif. Ditanya apa itu Al-Hanif? Dinu Ibrahim, agama Ibrahim. Lam yakun Yahudiyan wala Nasraniyan, dia bukan Yahudi bukan Nasara. Wala ya'budu illallah, dan tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dia pun yakin inilah kebenaran. Dia pun langsung bersyahadat mengikuti agama Ibrahim, balik ke Mekah. Ya tentu mempelajari maklumat yang diwariskan, kemudian dakwah. Ya kalau zaman sekarang siapa gurunya coba? Tahu dari mana dia kebenaran? Ditanyanya Yahudi, tanyanya Nasara. Tapi sekarang mau dakwah kita. Ya memang benar beliau tidak diikuti. Karena mungkin diantaranya peremehan, apalagi ya di zaman sekarang. Ya syubhat banyak sekali. Oleh karena itu apa? Ya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seorang pengetahuannya hanya itu sedikit tapi bermanfaat. Kadang seorang banyak ilmunya tapi apa? Menjadi fitnah baginya bahkan. Dengan banyaknya ilmunya dia pun akhirnya apa? Seenaknya kadang mengotak-atik. Alhamdulillah. Ya, Yahudi paling banyak ilmunya. Tahu agama Al-Hanif seperti tadi kan? Ngajarkan ke Amr, ngajarkan kepada Zaid bin Amr tentang Al-Hanif. Dia tahu tapi apa? Tidak mau ikuti. Ya kita khawatirkan juga.
Ketika kita serukan dakwah seperti ini diakui bahkan orang ya benar ya, tapi ya ada tapinya, berat diikuti, susah diikuti. Ya. Ya oleh karena itu yang memerlukan kesungguhan kita juga berdoa, jalankan sebab, terus mempelajari kekurangan kita upayakan tutupi, kekurangan kita tambal dengan yang lebih baik, apa yang kita tidak ketahui kita upayakan bisa ketahui. Setelah itu kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nasallallahu sabat. Ya. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Karena kita tuh pengen punya pahala atau amalan, itu amalan kopas dari guru WA, kopas Ya, kopas terus kirim. Nah, karena kita sering ditembak sama orang yang nggak suka dengan hadis yang kalau benar gitu. Apa? Itu cukup dikatakan pendusta ya, hanya berkata yang saya dengar gitu kan. Jadi kadang-kadang saya jadi ragu, jangan-jangan yang saya share itu jadi azab kuburan gitu kan. Saya apalagi dibilang ini udah tunggu kemana-mana gitu gitu kan, nanti akan menjadi sanksi gitu. Makanya saya kadang suka takut juga, makanya batas-batasannya yang diridhoi kalimat-kalimat seperti apa gitu kan, yang diingatkan gitu kan, pas-pasan gitu kan. Karena kita tidak tahu juga itu kalau misalnya salah gimana gitu. Jadi yang di kopas copy paste pastikan dulu ini benar tidak. Ya kalau kaitannya dengan ilmu syar'i pastikan ini ilmu syar'i, ini dasarnya mana, dalilnya apa. Nah itu kan, misalnya ini kita kaitannya ibadah, dikatakan seseorang ini musyrik manakala beribadah kepada selain Allah terang-terangan nampak zahir dia sujud kepada patung berhala, ya dikatakan musyrik. Ya ini benar. Ya ini dalilnya, sudah share. Ya, sudah lakukan copy paste tadi, sebar. Ini pasti kan ya? Ya pasti, atau keutamaan. Nah, ini jelas, ini dalilnya seperti ini. Sebarkan seperti itu, masalah. Atau kaitannya berita. Ya, kayak kenyataan. Nah, ini juga harus kita pastikan. Oh, ini benar tidak? Oh, benar kebakaran di Amerika. Ya. Oh, ini benar masjidnya tidak dibakar. Nah, ini beritanya. Oh, ini sudah benar, ya sudah share. Tapi kalau meragukan jangan. Jadi yang dimaksudkan dalam hadis, kafa bil mar'i kadziban ayu haditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu pendusta manakala dia menceritakan apa yang dia dengar. Ini ketika dia tidak tabayun, tidak tersambut padanya. Tapi kalau sudah jelas ya perkaranya sudah tidak diingkari lagi oleh umum, ini benar, ya sebar. Ya, sebar. Kalau pada perkara-perkara yang meragukan jangan. Da'ma yuribu kilamalah yuribu, tinggalkan apa meragukan pada yang tidak meragukan. Oh ini meragukan, jangan dulu, tahan. Cari yang pasti. Ya share yang yang jelas tadi, sampaikan. Ya. Ya. Jadi ketika kita sampaikan seperti itu akan jadi amal jariah, bahkan akan menjadi amalan menunjukkan kepada orang lain kebaikan. Dan bahkan seperti itu kadang kita tidak menyadari, kadang membuat orang dapat hidayah. Kadang kita sebarkan satu kalimat yang ternyata itu bermanfaat. Ya, oleh karena itu hendaknya kita pastikan. Kalau kita nanti tidak pastikan keliru, dikhawatirkan akan sampai ke orang keliru pula. Nah, kita nanti bisa dibawakan menyebarkan dosa jariah kata orang. Ya, dosa yang terus mengalir ke orang lain. Alhamdulillah. Ya, oleh karena itu yang hendaknya kita pastikan kesahihannya, ya kalau memang itu kaitannya dengan ilmu syar'i, kejelasannya, dalilnya, diakui benarnya. Kemudian kalau berkaitan dengan kayak kenyataan, berita, kita pastikan itu memang benar kejadiannya, kita sebarkan. Dan itu pun kita lihat manfaatnya. Ya. Sekarang ini kalau yang jadi itu karena barometer mereka itu ketersinggungan. Ya.
terbuat gaduh, walaupun benar dalilnya, berkaidahnya, benar waktunya. Ya benar sih itu yang ente, cuma masa itu gaduh jadinya gitu kan. Jadi tersinggung, seakan-akan kita mau fitnah gitu. Itu harus Ya memang kita dapatkan rata-rata ketersinggungan, baper orang-orang itu di saat di medsos, di media-media. Andaikan mereka hadir majelis taklim tidak tersinggung. Ya kita bahas kadang, ya kita ditanya, si fulan ini tidak mau kerja. Ya pernah, si fulan ngeluh keluarganya ini nggak mau kerja. Ya. Akhirnya kita sebutkan, nasihatkan, hendaknya ya cari pekerjaan yang sedapat mungkin. Minta ke ikhwah yang lain mungkin bisa bantu carikan pekerjaan, nggak apa-apa, jadi marbot apa nggak masalah, jualan apalah, yang penting punya kerja. Kita nasihatkan begitu, ternyata yang ngikuti merasa tidak punya kerjaan, tersinggung, marah. Ya penyebabnya karena dia nggak hadir di majelis. Coba hadir di majelis, ya dengarkan penjelasan, dia tidak akan tersinggung karena ini umum kan ya. Apalagi ada yang nanya sindiran, dia merasa tersinggung, tersindir ya. Yang kita dapatkan ada dulu dari teman-teman merasa sabil, kokoh-kokoh, ternyata mudah baper, tersinggung ya. Dibahas ini tersinggung, udah tersinggung. Apa penyebabnya? Ternyata dia kebanyakan mengikuti di media, tidak hadir di majelis. Coba hadir di majelis, ya. Dengarkan nasihat. Yang bikin marah itu sering kalau kita bahas masalah utang piutang. Ini banyak yang tersinggung. Ya. Si fulan utang-utang ya. Kita bahas masalah utang harus ya. Kalau tidak terpaksa jangan utang. Kalaupun terpaksa harus jadikan itu beban supaya nanti tidak cuek. Ya. Karena banyak orang utang, ketika utang senyumnya luar biasa. Ketika ditagih, ya mukanya luar biasa. Ya. Jadi kita sering nasihatkan masalah utang piutang. Itu ternyata apa yang merasa hutang-hutang itu marah, nggak jadi, nggak mau taklim lagi katanya. Makanya ketika ada yang sudah hilang dari jamaah, yang dari majelis, kita nggak berani nanyakan mana fulan. Ya, karena apa? Ya. Pernah kita nanyakan, kita dicari-cari sama dia. Kita khawatir saja menghilangnya itu mungkin karena kita tak baik sangka, mungkin karena uzur, kebutuhannya, sibuknya. Tapi ternyata apa? Ada yang bilang si fulan tuh nggak hadir lagi karena Ustaz pernah singgung dia. Ya namanya kita itu ya bahasa umum. Sampai lebih parah lagi ada kasihan ummahat karena yang cekcok keluarga. Ya, namanya keluarga mesti ada ujian. Ada ummahat nanya masalah apa? Kalau minta cerai tidak dicerai-cerai, ya. Itu dari Brebes apa mana waktu itu. Tapi tidak cerai-cerai gimana caranya? Ya tanya gitu, ya kita kan secara umum ya, di saat senggang waktu kita jawab. Ya menyebar di channel. Ternyata yang merasa suaminya si fulana tadi tersinggung, kita ditelepon, di WA, dicerca habis-habisan ya. Ada apa? Kamu telah menjadi penyebab, ente itu menjadi penyebab rumah tanggaku kacau, hancur, kata udah tua-tua kayak gini gitu, sampai kayak gitu. Kok marah? Ya gimana? Ya, langsung dia tunjukkan. Ya ini kan umum, tidak tertuju. Ya tapi kan istriku berhujat dengan astagfirullah. Ya kita yang disalahkan jadinya. Dia bilang ya kita itu hanya menjelaskan secara ya hukum seperti ini. Ya, nah sampai bilang ya sabar ya, namanya dai seperti inilah. Ya. Anda sampai bilang andaikan orang-orang itu hadir di majelis mungkin tidak tersinggung. Rasulullah SAW dahulu menjelaskan masalah gini-gini, para sahabat tidak pada tersinggung. Tapi yang ternyata yang mudah tersinggung itu ketika mengikuti di media. Makanya kita sering nasihatkan nih, hadirlah di majelis ilmu. Ya. Subhanallah. Itu udah cerai-cerai berapa kali sampai suami si Randy gitu, ada batasnya kan ya? Ya kalau dia minta cerai, kalau misalnya sudah tidak sanggup dengan kelakuan suaminya, mungkin sudah terzalimi, boleh dia apa? Ke hakim, minta ke hakim. Ya, ke hakim untuk memutuskan perkaranya gimana? Karena nggak bisa lagi. Kalau keadaan seperti itu, ada yang pernah nanya, kita langsung angkat tangan, sudah datang ke hakim aja cari keputusannya. Karena kalau kita nggak bisa ikut campur masalah ini. Kita nanti bisa berhadapan sama yang tadi, soalnya dia akan marahin kita terus ya. Jadi ke hakim atau musyawarah keluarga untuk mendamaikan gimana solusinya. Ya, gimana solusinya yang terbaik ya seperti itu.
Makanya kita bilang ketika sudah orang hadapkan masalah keributan rumah tangga ini, kita sudah ambil pelajaran banyak, kita hati-hati sekali. Ini sudah kalian musyawarah saja keluarga, kalau punya keluarga, kalau enggak ya sudah ke hakim, gimana solusinya. Kita hanya menjelaskan hukum segitu saja yang kita bisa menjelaskannya. Allahul musta'an. Kalau pengalaman saya sih kalau share-share itu saya juga nggak berani nge-share ke grup-grup yang isinya tuh orang umum gitu. Iya. Misalkan di kesini ada grup RW, RT, saya udah nggak berani lagi nge-share yang menurut saya ilmu syar'i gitu. Iya. Nggak berani karena kan di situ orang pahamnya macam-macam. Iya. Makanya sebaiknya kita share yang segrup yang satu manhaj. Iya. Kadang pun satu manhaj juga ribut juga. Kadang juga ribut juga. Ya makanya kan kita bilang ketika ya meser itu penting juga di grup-grup itu ya menyempatkan hadir langsung di majelis ya ada gitu. Karena kan banyak yang kita dapatkan itu satu grup tuh ribut. Makanya sering kita diminta, Ustadz mau jadi penasihat pembimbing di grup-grup, tolak semua. Jangankan mau jadi pembimbing, pernah dimasukin saja keluar. Kenapa? Loh, kok hebat banget. Makanya ada yang namanya grup alumni Darul Hadis Yaman, kumpul grupnya. Anak keluar pertama-tama. Kenapa? Dari awal buka nggak bisa ngikuti. Iya, ada ustadz ini, komentar, ya Allah lucu-lucu apa ini? Langsung anak keluar, gimana? Dari puluhan yang mengomentari, ternyata adminnya luar biasa bisa ngikuti satu persatu. Waktunya luar biasa, luas sekali waktunya. Ya kita keluar. Diminta jadi pengurus, saya nggak mau karena apa banyaknya. Jangan mau ngurusi itu, ngurusi orang nanya saja. Nggak bisa kita jawab langsung, WA saja orang WA nggak bisa kita buka semua, perlu waktu lama. Ini grup dan kita bilang ya kita nggak bisa untuk mengurusi gini-gini ya. Meskipun mungkin ditawarin digaji yang berat kita lihatnya itu. Yang kita dapatkan apa grup nanti mulai candaan sindiran nanti hujat-hujatan habis itu pada keluar bubar ya. Ini yang kita dapati ya. Jadi ya yang kalau kita nasihatkan yang di grup itu sebaiknya jangan mudah komentari. Ada yang share, dah dia sekedar saja baca. Kalau mungkin ada masalah sampaikan ke orangnya dulu. Ya. Itu mungkin yang bisa aman. Tapi kalau komentar di grup, mancing yang lain komentar ribut. Ya. Ribut makanya kita bilang kalau ada grup sebaiknya grup nggak ada komentar-komentar ya hanya pesannya, tapi tetap sih repot juga ya namanya grup gitu. Ya namanya grup ya harus ada memang yang pengurus yang ngurusi, ada yang mulai nge-share hubungi secara pribadinya ya jangan yang kayak gini share-nya diatur ya. Mungkin seperti itu wallahualam ya, karena dengan itu akan terkondisikan nanti ya tidak bebas orang komentar. Kalau muncul komentar-komentar nanti lama-lama akan ada olok-olokan, malah kabur. Ya, jangankan yang awam umum diikutkan, yang kita lihat tadi grup ustadz asatid ngeri ternyata kita lihat ya ngalah-ngalahin yang bukan ustadz ya. Ternyata ya Allah komentar kayak gini kok kayak bukan ya. Nggak ada wibawanya itu, apalagi tambah tertawa kirim model kopi lagi sambil ngobrol. Terlihat kayak ya Allah kayak nggak ada adabnya gitu loh. Jadi kita keluar dari dulu sejak di zona itu sudah ada grup gitu. Setiap dimasukkan keluar. Berarti sama aja sama grup. Iya, sama iya, sama. Kalau dilihatnya sama, anak makanya lihat. Kalau ada yang geser itu sampai anak kadang geleng kepala gitu. Ada ustadz kayak gini, ustadz besar kadang udah lama-lama ya seperti itu komentar. Apalagi kalau disampaikan tentang anak bilang ya nggak masalah komentari aja, tapi kasihan loh terlihat sekali nggak punya wibawa gitu loh. Anak bilang mending dia bantah anak secara ilmiah, komentari secara ilmiah itu lebih anak suka daripada gitu nanti satu komentar astagfirullah itu padahal ustadz gitu loh. Jadi makanya anak nggak pernah mau setiap dimasukkan grup langsung keluar karena percuma. Banyak ada yang dari alumni sekitar puluhan orang 100 lebih mungkin awalnya. Siapa yang bisa baca sehari yang komentarnya gitu? Banyak sekali komentar-komentar.
habis waktu, ya. Menghabiskan waktu. Ya. Ya sudah. Cukup dulu sampai di sini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.